Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang saya muliakan, dan teman-temanku yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jika seorang muslim bertadabur tentang kitab suci dan sunnah nabawiyah, maka kita akan mendapati bahwa agama Islam adalah agama yang didasari oleh nilai kasih sayang untuk alam semesta, tanpa memandang gender, agama, ras, suku, dan bangsa. Itulah sebabnya Allah memulai Al-Quran dengan ayat yang begitu agung. Ayatnya singkat, tapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini memiliki hubungan erat dengan konsep agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jika kita telaah dari segi bahasa, ayat ini mengandung dua sifat Allah yang sangat agung. Sifat yang pertama adalah sifat Ar-Rahman yang memiliki makna rahmat atau kasih sayang Allah, meliputi segalanya di dunia tanpa memandang apapun dan siapapun itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang diturunkan dalam surah Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang artinya, dan rahmatku luas meliputi segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah. Lalu sifat yang kedua adalah sifat Ar-Rahim, yang artinya kasih sayang juga, tetapi lebih dikhususkan untuk hambanya di akhirat kelak. Hal ini merupakan keniscayaan bahwa agama Allah, dinul Islam, adalah agama yang didasari oleh rahmat dan kasih sayang. Contoh rahmat Allah kepada hambanya dalam segi pembentukan syariah adalah Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tanpa kesulitan ataupun berlebih-lebihan. Contohnya, sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 rakaat, zakat yang didasari nisab dan harus mencapai haul, berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang gender, agama, ras, suku, dan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, jika kita ingin melihat agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kita dapat lihat sunnah nabawiyah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah saat menghadapi pengemis buta Yahudi yang selalu mencaci dan memaki beliau.
tetapi beliau membalasnya dengan kasih sayang yang begitu tulus. Bahkan beliau rela menyuapi pengemis buta tersebut tanpa sepengetahuannya. Sampai Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar ingin menggantikan kebiasaan Rasulullah. Namun pengemis buta itu menyadari bahwa ada yang beda. Lalu Khalifah Abu Bakar menjelaskan semua kebenarannya. Pengemis buta itu pun menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia hina, ia caci adalah seorang Rasul yang mencintainya dengan tulus. Lihatlah bagaimana cara Rasulullah untuk menjadikan seseorang menjadi mu'alaf hanya dengan kebaikan serta kasih sayangnya. Masih banyak kisah-kisah di zaman dahulu atau hadis-hadis yang berlandaskan kasih sayang. Sungguh betapa Rasulullah merupakan perwujudan nyata dari konsep agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Beliaulah yang membawa kasih sayang, kedamaian, petunjuk untuk kita semua, umat manusia serta makhluk lainnya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang artinya, orang penyayang akan disayang yang maha penyayang. Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian juga. Hadirin rahimakumullah, tanpa kita sadari, kedua sumber hukum Islam, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Nabawiyah, semuanya didasari oleh rahmat atau kasih sayang. Maka tak heran jika agama Islam dikenal sebagai agama kasih sayang untuk alam semesta. Bahkan rahmat itu sendiri adalah sesuatu hal yang kita minta dari kita sejak lahir sampai kita wafat nanti. Maka tak heran doa untuk orang yang meninggal selalu dimintakan rahmat. Contohnya doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lalu yang tak kalah mengagetkannya adalah tidak ada seorang pun, bahkan seorang nabi yang bisa masuk surga dengan amalannya sendiri kecuali diberkati rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka rahmatilah dan sayangilah makhluknya. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu hal inilah yang harus kita sebarkan kepada dunia. Kita tunjukkan bahwa agama Islam bukan agama yang kaku, bukan agama teroris, bukan agama peperangan, bukan. Justru tidak relevan jika zaman sekarang ini kita masih menggunakan cara lawas yang keras. Justru akan menimbulkan dan memperparah Islamophobia di luar sana. Hadirin rahimakumullah, sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyebarkan kebaikan serta kasih sayang dan selalu diberkati rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal afiyah wa rahmah. Demikianlah pidato singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang salah dari diri saya pribadi dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan beli leci, pulangnya ke kota Kediri. Saya Muhammad Salman Al-Farizi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.